Yesus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu Yesus Kristus mengingatkan kami bahwa kami harus bertobat, harus terus-menerus memberikan diri kami kepadamu dan membantu kami untuk terus-menerus menyelamatkan jiwa-jiwa siapapun juga. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keprihatinan terhadap segala sesuatu yang menjauh daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada saudara, Yesus menangis. Saya kira Anda juga pernah menangis dan kita juga pernah menangis. Tangisan Yesus mungkin agak beda dengan tangisan kita, karena tangisan Yesus adalah tangisan keprihatinan, tangisan kesedihan, tangisan semacam kecemasan akan nasib banyak orang, terutama orang Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tidak tahu bahwa akan ada bencana bagi Yerusalem. Dan itu benar, ketika tahun 77 maka Yerusalem dihancur leburkan. Bait Allah yang tadinya begitu indah, begitu mulia juga dihancur leburkan. Persis Kristus mengatakan tidak ada batu menumpuk ke batu yang lain. Dan itulah keprihatinan Yesus ya, karena dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Bila sesuatu itu tidak terjadi pertobatan, maka akan terjadi malapetaka. Ya, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Dan Yesus tahu sebagai anak Allah, sebagai Allah. Saudara, mungkin juga kita mempunyai keprihatinan, mempunyai kecemasan. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Pada orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan hidupnya. Ya, mungkin tidak peduli dengan keselamatan dan masa depannya. Dan itu banyak kali terjadi. Ya, ketika kita melihat saudara kita, ya mungkin istri juga kita, istri Anda, suami Anda, ya, di mana orang tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitar. Dia hanya egoisme, dia hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang menceritakan bagaimana saudara-saudara mereka tidak akur selama puluhan tahun. Dan mereka bertengkar hanya karena harta yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Mereka bertengkar, mereka mengamuk, mereka mau marah, dan mereka mau hantam satu sama lain. Ya. Saudara, harta benda, kekayaan, kenikmatan, kesenangan seringkali membawa orang kepada hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mereka bisa bertengkar, mereka bisa pukul-pukul, bahkan bisa membunuh, bahkan menceraikan. Ada kisah juga tentang seorang ibu yang disingkirkan oleh anak-anaknya karena warisan. Ya, karena warisan. Sekali lagi, dan ini membuat orang bisa menghancurkan orang lain hanya karena uang, hanya karena harta. Dan ini bukan rahasia lagi. Bagaimana hubungan suami istri, hubungan keluarga hancur lebur karena ya hal yang harta benda, kekayaan, keluhuran dan kemuliaan. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya kita dapat mata batin kita, panca indera kita melihat kebenaran yang sejati. Ya. Ketika kita perlu sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang tanpa arti. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita akan akhir hidup kita. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita hargai ketika kita sudah meninggal. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat sekali lagi supaya mata, batin, pikiran, perasaan kita memahami dengan tepat dan benar bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang ada akhirnya. Segala yang lahiriah itu juga akan sirna dan musnah. Maka mari kita
memiliki kepastian keteguhan iman. Ya, supaya apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar kita jalankan di dunia ini, tapi sesuatu yang berharga, yang abadi, yang mulia, yang tanpa akhir, keabadian. Kita menemukan Yesus Sang Juru Selamat. Kita bisa memiliki apapun juga, tetapi hidup kita bisa diambil untuk tujuan-tujuan yang yang bisa hancur. Semoga Anda dan saya dan kita semua sekali lagi memiliki keyakinan, kekuatan, dan keperkasaan, ya, supaya kita dapat menemukan yang abadi di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua supaya kita dapat menemukan yang abadi, kekal di dunia ini. Dan kita juga mendoakan mereka-mereka yang mungkin tersesat, mungkin jauh, mungkin jatuh, mungkin tidak sesuai lagi dengan perjalanan hidup mereka. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa